Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik, langsung aja ya. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang hutang lah, tentang bagaimana menghadapi masalah hutang. Karena lagi-lagi saya katakan masalah hutang ini benar-benar Masya Allah menguras tenaga, menguras pikiran ya. Ya capek, lelah, berbagai cara sudah dilaksanakan, tapi terkadang kita berpikir kok nggak selesai-selesai, sampai kadang-kadang kita itu putus asa, ya, terus sampai nggak bisa berpikir lagi gitu ya. Dan saya memahami itu dan memaklumi itu. Tapi di video kali ini tuh saya ingin kasih tips ya, tetap sesuai dengan pengalaman saya ya. Yang tanya ke saya ini kan tadi itu bukan hanya tadi sih, tapi sering sekali tuh saya dapat WA itu. Isinya tuh begini, Pak, saya baru dicaci maki, baru dihina karena saya nggak bisa bayar hutang. Saya dipaksa harus bayar, saya dipaksa harus cari pinjaman yang lain untuk nutupin hutang. Kalau nggak saya bayar, dia terus ngancam, dia terus neror, dia terus nelpon, dia terus WA saya. Jadi sehingga kadang-kadang saya tuh nggak fokus lagi untuk ibadah, nggak fokus lagi untuk berdoa sama Allah, sehingga saya tuh down, saya lemah, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya tuh sudah berusaha sana sini cari pinjaman dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang mempercayai apa yang harus saya lakukan. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau yang lagi mengalami yang saya sampaikan tadi, dengarkan video ini, semoga ini jadi motivasi ya, jadikan motivasi. Karena memang di saat-saat kita terpuruk masalah hutang itu, yang kita butuhkan itu adalah motivasi yang bisa membangkitkan semangat kita. Di saat-saat kita lagi terpuruk, lagi down, lagi malas ibadah, lagi lesu, lemes gitu ya, sakit hati karena dihina, bercaci maki, itu yang diperlukan adalah membangkitkan semangat, membangkitkan mental. Dan saya sarankan jangan putus asa, jangan putus asa. Terus saja kita berusaha untuk menyemangati diri kita sendiri. Karena kalau ketika sudah seperti itu, kalau kita terus mengikuti pikiran kita yang negatif, misalnya putus asa, nyerah, nggak bisa buat apa-apa ya, ujung-ujungnya nanti bisikan-bisikan negatif itu selalu datang pada diri kita, yang mau melarikan diri lah, mau bunuh diri lah, dan lain sebagainya. Jangan, teman-teman. Saya sarankan tetap lakukan, tetap jalani, tetap terima itu, karena memang ya salah satu resiko yang harus kita terima karena kita itu punya hutang ya, yaitu tadi kita dimaki, dimarahi gitu ya. Ya, menurut saya sih ini ya wajar tuh dengan segala konsekuensi yang harus kita terima gitu, baik terhadap penagih hutang, perorangan atau rentenir dan lain sebagainya. Pasti konsekuensinya itu kalau kita nggak bisa balikkan uang, nggak bisa bayar itu pasti dimarahin. Tapi oke lah, di video kali ini saya ingin memotivasi buat teman-teman semuanya bahwa ini teman-teman semuanya, bahwa ketika kita ini ya dicaci maki, direndahkan, dihina karena kita nggak bisa berhutang, saran saya, syaratnya terima dulu teman-teman. Gak ada cara lain, terima itu harus ridho, harus sabar dengan semua ketetapan itu. Saya selalu katakan bahwa hinaan, direndahkan, kita dicaci, kita dimaki, kita diancam, itu adalah sebagai ya kita katakan hukuman yang harus kita terima karena dosa-dosa kita. Makanya selalu ya, dulu tuh saya ketika menghadapin yang seperti itu, kesulitan apapun itu, saya selalu mengkonversikannya itu ke dalam dosa saya. Dulu kalimat-kalimat itu selalu saya katakan dalam hati itu, nggak apa-apa ya Allah direndahkan, nggak apa-apa ya Allah dihina, nggak apa-apa ya Allah dimaki, semoga jadi jalan ampunan. Saya berusaha untuk belajar menerima itu, karena memang rumus dari pertolongan Allah itu adalah kita harus menerima, sabar dulu, ikhlas dulu, ridho dulu. Nah memang di posisi seperti itu tuh, kita kan pastinya down, pastinya kita ketakutan, apalagi dengan berbagai ancaman, kalau nggak bayar bla bla segala macam lah diancam. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Kita nggak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Saya katakan kita punya Allah. Nah, dan di video-video saya itu saya selalu mengajak teman-teman semuanya untuk menguatkan tauhidnya, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, supaya apa? Supaya hati kita ini juga kuat gitu. Sekuat apapun ancaman, hinaan, kita direndahkan, ketika hati kita kuat ke Allah, tauhid kita kuat ke Allah, hati kita benar-benar kuat bergantung sama Allah, insya Allah pasti Allah kuatkan teman-teman. Nah, banyak apa ya yang WA ke saya tuh, Pak Ustadz gimana sih caranya supaya saya itu bisa cepat hutang saya lunas gitu, amalan apa sih? Menurut saya bukan amalan ya teman-teman, di dunia ini tuh nggak ada yang instan.
semuanya itu butuh proses. Nah, salah satu proses Anda untuk bisa keluar dari jeratan hutang itu adalah dengan siap menerima resiko. Itu paling penting. Jadi kalau Anda itu banyak ngamalin amalan dari berbagai amalan, misalnya sholawat, tahajud segala macam, tapi hati Anda nggak nerima, nggak sabar, nggak ridho, ini kurang powerful menurut saya. Bukan berarti nggak dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi kuncinya di sana. Terima, sabar, ridho, ikhlas, karena nggak ada cara lain. Saya katakan tuh bahwa hidup kita ini yang genggam tuh Allah, yang tentukan tuh Allah, yang mengendalikan tuh Allah. Kita ini hanya menjalani saja, menikmatin saja. Kalaupun Anda hari ini dimaki, dihina, direndahkan, dijauhi teman gitu, dimusuhin, nggak dipercaya, ya satu itu resikonya. Yang kedua, ya itulah cara Allah ya, itulah cara Allah dan bukti bahwa memang kita ini lemah, kita ini memang butuh Allah. Makanya di awal saya katakan ketika kita sedang down, berusahalah untuk menyemangati diri sendiri dengan berbagai cara. Salah satunya apa? Dengan mendengarkan motivasi, cari motivasi, atau cari satu hal yang bisa membangkitkan keyakinan kita bahwa insya Allah semuanya baik-baik saja, insya Allah akan ditolong sama Allah. Harus gitu. Dan dulu tuh saya ketika lagi down tuh, saya selalu menyemangati, insya Allah bisa, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah kuat, insya Allah kuat. Tuh dalam hati saya selalu begitu gitu. Jadi ketika Anda sedang diuji dengan berbagai kesulitan, apakah hutang ataukah masalah apapun, itu cara terbaik itu ya kita harus menyemangati diri kita dan kita harus kembali ke Allah. Kalau Anda hari ini dimaki, dihina gara-gara gak bisa bayar hutang, itu cara Allah supaya Anda itu balik kepadanya. Itu signal dari Allah supaya kita itu meminta hanya kepada Allah. Allah sengaja tuh buat jalan-jalan ditutup, kita dimentokin itu, kita sudah berusaha sana sini cari pinjaman, hubungin ke teman gak ketemu, itu Allah sengaja tutup semuanya, bahwa Allah itu kasih signal bahwa yang bisa menyelesaikan masalahmu itu aku, kira-kira gitu kata Allah. Nah maka kalau sudah seperti itu, ya harus dipaksa supaya kita datang ke Allah, ngeluh ke Allah, bangun tengah malam merengek ke Allah, ya Allah gimana ini, tolong ya Allah hamba tadi baru dihina. Harusnya begitu. Nah ketika kita sudah datang ke Allah, saya yakin teman-teman semuanya pasti pertolongan Allah datang. Pasti itu datang dengan seketika lagi saya katakan. Apa pertolongan itu? Ketenangan hati. Walaupun saat itu kita belum menemukan solusi, tapi ketenangan hati itu akan dihadirkan sama Allah, diberikan Allah kepada kita. Dengan segala keluhan kita, dengan segala kerumitan kita, kegundahan kita, kegelisahan hati kita itu akan ditutup dengan bentuk ketenangan yang Allah kasih. Walaupun solusi belum kita temukan, tapi langkah awal itu ketika kita datang ke Allah ya, pasti ketenangan itu akan kita dapatkan. Nah lewat ketenangan itulah nanti dengan kita berzikir, beribadah kepada Allah, nanti Allah akan kasih jalan. Cuma ingat nih syaratnya, sabar. Gak ada yang instan teman-teman semuanya, gak ada. Semuanya itu butuh proses. Ya ente kita selama ini ngelakukan dosa itu udah berapa lama gitu, kita berdoa sama Allah, masa berdoa sama Allah masa begitu kita berdoa langsung maunya itu cepat. Ya memang semua orang maunya cepat, tapi coba tanya diri, selama ini kita sudah banyak dosa, melakukan dosa itu enjoy aja, bahkan kita mengabaikan, melupakan perintah Allah dan lain sebagainya. Kita harus berpikir ke sana, introspeksi diri kita. Jadikan semua kesulitan itu sebagai jalan untuk meraih pertolongan Allah, meraih ampunan Allah. Makanya menurut saya ya, yang paling penting itu ya pasrah itu di depan teman-teman. Rasa nerima, rasa sabar, rasa ikhlas itu harus di depan diletakkan. Setelah itu baru amalan. Kalau teman-teman meletakkan amalannya di depan, tapi rasa nerima, ikhlas, sabar, itu nggak Anda tanamkan dalam hati, ini juga berpengaruh pada diri kita. Artinya yaitu tadi Anda akan selalu berusaha bertanya dalam hati, kapan pertolongan Allah datang, kapan keajaiban datang. Itu yang terjadi dan itu pengalaman saya. Tapi kalau rasa pasrah, sabar, nerima itu kita letakkan di awal, artinya ketika kita sudah tahu nih besok nggak bisa bayar utang karena jatuh tempo, kita harus menyiapkan diri kita tuh bahwa kita harus siap dimarahi, rela dimaki, rela dihina, dan kita pasrah ke Allah. Kita siapkan, ya udah ya Allah, yang penting sudah berikhtiar, sudah datang kepadamu, minta kepadamu, tinggal hamba melaksanakan tugas dunia, ikhtiar dunia gitu ya. Selebihnya la haula wala quwata illa billah, terserah engkau ya Allah. Ya sudah, bismillah, kita jalan. Nah apapun yang terjadi, kita dimaki, kita sudah siap bahwa memang itu resikonya. Itulah kita letakkan rasa pasrah, rasa ridho, rasa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah di depan. Kalau yang terjadi kan enggak teman-teman semuanya itu sama kayak saya dulu ya, sibuk cari amalan, ngawalin sholawat sekian kali, sholat tahajud, ya memang bagus, benar, dan
menurut saya memang amal itu sangat penting itu. Tapi itu tadi yang terpenting itu sikap rasa menerima kita, ridho dengan ketetapan Allah itu yang paling penting. Jadi jangan putus asa, jangan takut, ya nikmati dengan segala kepedihan, dengan segala gak keenaan hati, dengan segala malu di depan orang, gak dihargai, gak dianggap, itulah resiko. Harus terima, tapi yang perlu digarisbawahi adalah Anda jangan putus asa, Anda jangan nyerah. Insya Allah itu bagian dari proses untuk bisa menjadi hidup Anda lebih baik lagi. Yang penting Anda menerima, terima, ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah. Kalau Anda dimaki itu juga karena izin Allah. Supaya apa? Supaya Allah itu ingin melihat kita, melatih kita sabar, mendidik kita supaya nerima, supaya ikhlas. Itu teman. Jadi kuncinya itu selalu saya katakan terima, sabar, ridho, ikhlas. Nah, ini satu kesatuan yang menurut saya itu harus terus kita latih. Saya nyampaikan begini itu bukan berarti itu saya sudah langsung udah ridho, udah enggak. Saya juga sampai saat ini terus belajar, berusaha bagaimana jadi orang yang benar-benar itu rasa menerima, ikhlas, ridho dengan segala ketetapan Allah. Sampai saat ini bahkan selamanya itu saya akan terus belajar, karena memang di dunia ini itu kan yang ngatur hidup kita itu Allah. Kita nggak ngerti ke depan hidup kita seperti apa, tapi paling tidak kita memahami bahwa genggamannya itu ada hanya Allah yang menggenggam segalanya, hidup kita, mati kita, masa depan kita, semuanya itu Allah yang atur. Jadi ketika kita sudah memahami ilmunya itu, udah jalannya hidup ini. Kalaupun ada terjadi sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita mau nggak mau harus terima, harus menerima itu. Tugas kita hanya memperbaiki diri, selebihnya itu Allah. Kita nggak bisa masuk ke ranahnya Allah seperti apa nanti masa apa kehidupan kita ke depan, seperti apa nanti hutang kita nggak bisa. Kita itu hanya menjalani, menikmati, melakukan yang terbaik, terus memperbaiki diri, terutama memperbaiki hati kita supaya yakin ke Allah. Selebihnya itu urusan Allah. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau hari ini sedang dapat hal yang nggak mengenakan, dimaki, diancam dan lain sebagainya, sabar, terima itu, ridho, balikkan ke Allah. Balikkan ke Allah, katakan la haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau ya Allah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan teruslah berdoa kepada Allah dengan segala upaya dan usaha dan upaya kita. Insya Allah ketika kita terus memohon kepada Allah dengan rintihan, merengeknya kita, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Cuma waktunya kapan kita nggak tahu. Yang penting terus berdoa, karena janji Allah itu pasti. Berdoalah kepadaku maka akan kuberi, itu kata Allah. Jadi tugas kita terus berdoa, terus berikhtiar, melakukan yang terbaik, terus bergerak, terus yakin, tetap baik sangka sama Allah bahwa hari ini bisa jadi kita dimaki, dihina, esok lusa bisa jadi kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Insya Allah teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.